Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu dengan Anda semua, calon konselor hebat, konselor profesional yang insya Allah selalu bisa nanti melayani klien dengan hatinya. Baik saudara semua, mata kuliah kita ini adalah teknik laboratorium konseling yang nilai SKS-nya adalah 4 SKS. Kemudian nanti sore kita lanjutkan dengan praktikum konseling, nilai SKS-nya 4 SKS. Nah, saudara, deskripsi dari mata kuliah kita ini diharapkan Anda memiliki pengertian, karakteristik, teknik, dan prosedur yang ditempuh dalam pelaksanaan layanan konseling perorangan. Serta bagaimana prosedur menilai hasil-hasilnya nanti. Nah, tujuan dari mata kuliah kita ini, pertama Anda mampu memahami, menjelaskan, dan mempraktekkan teknik-teknik dalam konseling perorangan. Itu tujuan pertama. Jadi Anda mampu menjelaskan, mampu mempraktekkan semua teknik-teknik. Nanti kita akan melihat selama 16 kali pertemuan ada berjenis-jenis teknik, bermacam-macam teknik dalam konseling perorangan. Yang kedua, tujuan dari mata kuliah kita ini Anda mampu menjelaskan, mempraktekkan tahap-tahap pelaksanaan konseling perorangan. Yang ketiga, Anda mampu menjelaskan dan mempraktekkan teknik-teknik layanan konseling perorangan dalam rangka perorangan di sekolah maupun di luar sekolah, dalam bidang pengembangan pribadi, hubungan sosial, kegiatan belajar, karir, kehidupan berkeluarga, kehidupan keberagamaan, dan kewarganegaraan. Oke, berarti tujuan mata kuliah kita ini selama 16 kali pertemuan itu, pertama, bagaimana Anda bisa memahami dan langsung mempraktekkan semua teknik-teknik dalam konseling perorangan. Yang kedua, Anda bisa mempraktekkan tahapan pelaksanaan konseling perorangan. Bahwa di dalam melaksanakan konseling itu ada tahap-tahap yang harus Anda ketahui. Nah, tahap-tahap itu nanti akan diisi oleh teknik-teknik dalam konseling perorangan. Siapa kliennya? Kliennya adalah klien yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, untuk itu saudara, materi kuliah kita ini minggu pertama kepada Anda diperlihatkan bagaimana proses konseling itu dilakukan. Anda disuruh nonton video tentang konseling perorangan, kemudian Anda disuruh menganalisa video itu. Anda disuruh mengucapkan janji konselor supaya Anda bisa menjaga kerahasiaan klien. Sebab pekerjaan konseling adalah pekerjaan yang berhubungan dengan masalah klien. Klien itu tidak bisa percaya pada Anda kalau Anda tidak bisa berjanji bahwa Anda akan menjaga kerahasiaan klien. Nah, untuk itu saudara, pada minggu pertama Anda akan memahami etika dalam melaksanakan konseling. Jadi minggu pertama itu Anda sudah harus bisa paham, memahami proses pelaksanaan konseling itu. Anda tonton video, kemudian Anda mengucapkan janji konseling karena Anda harus memegang etika dalam pelaksanaan konseling. Pada minggu kedua, Anda harus mampu memahami tahap-tahap konseling perorangan. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan melihat ada 5 tahapan konseling yang akan kita bahas nanti. Dan Anda mendeskripsikan teknik-teknik konseling perorangan, yaitu selama 16 kali pertemuan kita akan memahami, akan mempelajari ada yang namanya teknik umum dan ada yang namanya teknik khusus di dalam konseling. Pada minggu ketiga, sebelum melakukan konseling, Anda perlu memahami konsep tentang pemahaman diri. Jadi kalau orang tidak paham konsep pemahaman diri, dia sulit untuk melakukan konseling. Sehingga pada minggu ketiga kita memahami konsep pemahaman diri yang itu nanti akan Anda analisis melalui peta johari. Anda perlu memahami diri Anda sebagai konselor dan Anda perlu memahami klien Anda. Itu materi kita minggu ketiga. Minggu keempat, kita membahas cara menyambut klien, sikap duduk seorang konselor yang seharusnya ada pada saat konseling, dan seperti apa kontak mata yang digunakan konselor dalam konseling. Pada minggu kelima, mahasiswa bisa mendeskripsikan serta mengaplikasikan bahwa teknik 3M sangat penting.
Teknik membuka diri sangat penting. Nah, ini dua teknik ini adalah teknik yang sangat-sangat penting sekali di dalam melakukan proses konseling. Kalau Anda tidak bisa menggunakan teknik 3M dan Anda tidak bisa membuka diri, maka nanti Anda akan kesulitan dalam melakukan konseling. Minggu ke-6, kita akan mengaplikasikan teknik penstrukturan. Minggu ke-7, Anda mampu mendeskripsikan dan mengaplikasikan pertanyaan terbuka, sambung menyambung pembicaraan, keruntutan di dalam konseling. Minggu ke-8, Anda harus bisa mendeskripsikan dan mengaplikasikan dorong minimal, mengenali perasaan, kontak psikologis, dan refleksi. Itu teknik yang akan kita pelajari pada minggu ke-8. Minggu ke-9, Anda mampu mendeskripsikan dan mengaplikasikan teknik penafsiran, konfrontasi, dan suasana diam. Minggu ke-10, mahasiswa harus mampu mendeskripsikan dan mengaplikasikan tentang ajakan memikirkan sesuatu yang lain, menyimpulkan pembicaraan, dan pemberian informasi. Minggu ke-11, mahasiswa mendeskripsikan dan mengaplikasikan cara pemberian nasihat dan pemberian contoh pribadi. Minggu ke-12, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan mengaplikasikan cara merumuskan tujuan, cara pemberian contoh, dan cara pemberian penguatan. Pada minggu ke-13, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan mengaplikasikan tentang teknik kursi kosong, peneguhan hasrat, dan merumuskan kontrak. Pada minggu ke-14, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan mengaplikasikan tentang penilaian dalam konseling, tindak lanjut dalam konseling, dan mampu mendeskripsikan dan mengaplikasikan tentang bagaimana mengakhiri konseling. Dan terakhir saudara, minggu ke-15 kita tutup dengan bagaimana Anda bisa membuat sebuah rencana pelaksanaan layanan atau yang kita sebut dengan RPL. Oke, karena mata kuliah kita ini menuntut Anda mampu mendeskripsikan dan mengaplikasikan berbagai teknik dalam konseling, maka kuliah kita itu ada 8 SKS. Makanya kuliah kita ini lama sekali dari pagi sampai sore. Nah, jadi jumlahnya adalah 8 SKS. 4 SKS itu Anda khusus memahami konsep-konsep dan mendeskripsikan berbagai teknik dalam konseling. Itu kita bahas dalam namanya mata kuliahnya teknik labor konseling. Itu yang kita ikuti pagi dari jam 8 sampai jam pukul 12. Ini namanya teknik labor konseling. Anda memahami konsep-konsep. Anda memahami, bisa mendeskripsikan berbagai macam teknik konseling. Nah, sore nama mata kuliah kita itu adalah praktikum konseling. Apa yang dipelajari dalam praktikum konseling? Anda mengaplikasikan konsep-konsep yang sudah Anda pelajari pagi tadi. Anda aplikasikan terhadap klien Anda masing-masing. Jadi nanti kita akan lebih banyak berpraktek selama 4 SKS setelah siang, mulai dari jam 2 sampai sore. Nah, karena itu sekarang, karena kita berada di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19, bukan berarti kuliah kita ini tidak jalan. Sebab kuliah ini menghendaki Anda praktek. Nah, untuk itu, saudara, Anda diberi kebebasan untuk mencari klien dalam rangka mengaplikasikan berbagai teknik yang Anda pelajari. Silakan Anda praktekkan teknik yang Anda pelajari pada klien Anda dengan cara Anda videokan, kemudian teknik-teknik itu, hasil video Anda itu akan kita bahas di dalam kelompok sorenya. Saya pikir seperti itu rencana perkuliahan kita, dan kita akan ketemu selama 14 kali pertemuan untuk membahas teknik-teknik yang ada di dalam konseling perorangan. Oke, terima kasih. Selamat ketemu dalam pembahasan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.